Perkenalkan, nama saya Eva Dompo, NIM 2102 1106 0001. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tugas topik 3, yaitu mengerjakan tugas beberapa contoh kode program C++ terkait tipe data. Yang pertama, membuat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi yang pertama ada isi elemen dengan indeks 0, yaitu 75, kemudian isi elemen dengan indeks 1, yaitu 80, kemudian isi elemen dengan indeks 2 yaitu 77, kemudian isi elemen dengan indeks 3 yaitu 90, dan yang terakhir isi elemen dengan indeks 4 yaitu 75. Untuk kode programnya kita akan lihat di code blocks. Di sini kita dapat lihat untuk membuat program dengan hasil seperti yang di soal tadi, kita dapat membuat kode, yaitu dengan cara kita membuka programnya terlebih dahulu dengan hashtag include iostream, kemudian using namespace std, semicolon, lalu in main, lalu kita buka dengan integer array dengan jumlah elemen yaitu 5, kemudian sama dengan 75, 80, 77, 90, 75, semikolon, lalu for dengan integer variabel f sama dengan 0, kemudian variabel f lebih kecil dari 5, lalu variabel f plus. Untuk cout-nya kita isi dengan isi elemen dengan indeks variabel f, kemudian ditambah dengan titik 2, lalu array, variabel f, kemudian end of the line. Lalu tidak lupa dengan semikolon, lalu untuk menjalankan program tidak lupa kita tutup dulu dengan menggunakan return 0. Untuk mengetes apakah program ini berjalan atau tidak, maka kita akan run. Nah, di sini telah muncul output sesuai yang diminta oleh soal tadi, yaitu isi elemen dengan indeks 075, isi elemen dengan indeks 180, isi elemen dengan indeks 277, isi elemen dengan indeks 390, isi elemen dengan indeks 475. Selanjutnya yang kedua, kita disuruh untuk membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya. Yang pertama ada Kipop, kedua Wulan Jamila, ketiga Yopi Latul, keempat Andin, kelima Ahmad Albar. Untuk programnya kita dapat lihat di bagian 2 code block. Kodenya bisa kita lihat seperti yang tertera di layar. Kita buka dengan include iostream, kemudian using namespace std, kemudian in main. Pada baris bawahnya kita masukkan tipe data string, kemudian ditambahkan dengan artis, lalu jumlah elemen yaitu 5. Kemudian kita sambung dengan keterangannya, yaitu ada Kipop, Wulan Jamila, Yopi Latul, Andin, dan Ahmad Albar. Kemudian untuk for, kita masukkan integer dengan variabel f sama dengan 0, variabel f lebih kecil dari 5, kemudian variabel f plus. Untuk cout-nya kita masukkan variabel f ditambah 1, kemudian titik, lalu artis dengan variabel f, kemudian kita tutup dengan return 0. Kita jalankan program untuk soal yang kedua ini. Untuk hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal, yaitu yang pertama ada Kipop di sini, kemudian yang kedua ada Wulan Jamila, yang ketiga ada Yupi Latul, keempat ada Andin, dan yang kelima ada Ahmad Albar. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, di sini kita disuruh untuk membuat program menggunakan string yang menampilkan kalimat pasti bisa tapi dengan urutan seperti yang tertera di layar, yaitu ke bawah. Untuk kodenya kita bisa lihat di code blocks yang bagian 3. Di sini kita buka dengan include iostream, lalu using namespace std seperti biasa, lalu in main. Di sini kita menggunakan tipe data string, kita sambung dengan huruf dan kalimat yang disuruh oleh soal, yaitu pasti bisa. Kemudian for, buka kurung in,
variabel f sama dengan 0, kemudian variabel f lebih kecil dari 10, lalu variabel f plus. Untuk cout-nya kita taruh dengan huruf variabel f, kemudian ditutup dengan return 0. Untuk menjalankan programnya, di sini kita run. Nah, untuk outputnya sudah sesuai dengan soal yang diminta, yaitu kalimat pasti bisa tetapi dengan urutan yang berjejer ke bawah. Selanjutnya untuk nomor 4, di sini kita disuruh untuk membuat program menggunakan pointer yang menampilkan judul buku Badai Pasti Berlalu, kemudian pengarang Marga T, lalu jumlah 2. Untuk kodenya di sini kita lihat pada code blocks bagian 4, kita buka dengan include iostream using namespace std, lalu struct rb, kemudian string inisial j, string inisial p, string inisial jm. Lalu kita masuk ke in mind, lalu struct rb novel atau buku, lalu kita masuk ke buku .j Badai Pasti Berlalu, buku.p Marga T, buku.jm sama dengan 2, lalu novel sama dengan buku. Untuk cout-nya kita masukkan judul novel J, untuk cout pengarang kita masukkan novel P, dan untuk jumlah kita masukkan novel JM. Kita tutup dengan return 0, kemudian kita lihat outputnya. Di sini sudah tertera seperti yang diinginkan oleh soal. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima, yaitu membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Kita masuk ke code block yang kelima. Yang pertama kita buka program dengan include iostream, kemudian using namespace std, lalu kita masuk ke in mind, lalu kita masuk ke int dengan variabel a, in dengan variabel f, in dengan variabel i. Untuk cout-nya kita masukkan data a sebelum ditukarkan adalah cin a, lalu cout data f sebelum ditukarkan adalah cin f, kemudian cout end of the line. Lalu di sini kita tukarkan I menjadi A menjadi F, kemudian F menjadi I. Untuk cout yang terakhir, di sini kita masukkan data A sesudah ditukarkan adalah A, lalu cout data F sesudah ditukarkan adalah F. Kita tutup dengan return 0, lalu kita run. Di sini coba kita masukkan angka 9. Lalu kita masukkan angka 8, maka data A sebelum ditukarkan adalah 9, data F sebelum ditukarkan adalah 8. Dan data A sesudah ditukarkan adalah 8, dan data F sesudah ditukarkan adalah 9. Untuk nomor yang terakhir, di sini adalah disuruh untuk membuat program yang menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Untuk kodenya bisa kita lihat di sini. Kita buka dengan include iostream, lalu using namespace std, kemudian in mind dengan in variabel a, dan in variabel f sama dengan 1. Untuk cout-nya kita masukkan angka cin a. Untuk for-nya integer kita masukkan variabel d sama dengan 1, d lebih kecil sama dengan a, dan d plus. Lalu f sama dengan f dikali dengan d. Untuk cout-nya kita masukkan hasil dari a, faktorial adalah f. Lalu kita tutup dengan return 0, kemudian kita jalankan programnya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan angka, kita coba untuk memasukkan angka 30, lalu hasil yang kita dapat dari faktorial 30 adalah 1409286144. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, terima kasih.